Banjir siang ini di 3 titik di Jatinegara sudah bersiap ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Yanuar Ruslim. Sementara di Daan Mogot ada Renata Panggalo dan juru kamera Septa Yoga. Dan di titik ketiga nanti di Kampung Melayu ada Zevanya Situmeang dan juga juru kamera Yohan Bagja. Pertama kita akan ke Jatinegara terlebih dahulu. Jadi Nanda, bagaimana kondisi banjir siang ini di sana? Vidi, kalau bisa saya katakan untuk banjir tepatnya di Jalan DI Panjaitan dari arah Cililitan menuju ke Jatinegara sudah 100% surut. Kita akan melihat bagaimana kondisinya, Vidi dan juga saudara, kalau melihat dari lalu lintas di sini ataupun kepadatan, memang ada kepadatan di sini. Tapi kepadatan ini bukan disebabkan oleh banjir, ini dan juga saudara. Kalau banjir sendiri di Jalan DI Panjaitan sudah surut tadi sekitar pukul 8 pagi, di mana memang banjir sudah mulai naik atau air sudah mulai naik di sini sekitar pukul 6 pagi. Jadi memang ada beberapa upaya yang dilakukan oleh tim gabungan, baik itu polisi, kemudian suku dinas sumber daya air Jakarta Timur bersama dengan Dinas Perhubungan Jakarta, yakni menerapkan beberapa hal. Ada rekayasa lalu lintas, kemudian juga ada pompa portable yang dikerahkan yang menurut saya ini cukup signifikan ataupun juga cukup membantu untuk penyedotan air dan juga melihat dari cepatnya air ini surut dibantu oleh 3 portable yang memang meski hanya 1 portable saja yang dioperasionalkan. Nah, yang menjadi perhatian kita semua tepatnya kalau di DI Panjaitan ini sebenarnya kalau dari Wakasat Lantas Polres Jakarta Timur, Kompol Sunario menjelaskan kerap sekali banjir di sini. Jika hujan sedikit di sini ada genangan air. Tapi ini semakin diperparah untuk hari ini khususnya dikarenakan memang adanya galian pipa yang ada di sebelah kanan lajur. Yang artinya kalau misalkan secara normal di sini ada 3 lajur dari arah Cililitan menuju ke Jatinegara. Tapi sekarang tadi pagi tepatnya ketika banjir menggenangi Jalan DI Panjaitan ini setinggi 40 sampai dengan 50 cm, hanya 1 lajur saja. Nah, ini cukup dalam tanda kutip chaos tadi pagi, Vidi dan juga saudara, karena kenapa? Pagi tadi merupakan momen-momen puncaknya aktivitas, warga bekerja, bersekolah, ditambah dengan kondisi hujan, dan juga ada banjir yang ada di sebelah kiri lajur. Jadi banyak juga kendaraan roda 2 khususnya yang memilih untuk berhenti sehingga membuat kepadatan dan juga mengular cukup panjang. Tadi kalau dijelaskan oleh Wakasat Lantas Polres Jakarta Timur memang kepadatan mengular cukup panjang sejauh 900 sampai dengan 1 km jauhnya sampai dengan ke Universitas Kristen Indonesia. Dan tadi juga antrean kendaraan juga cukup padat mengular dari underpass yang menghubungkan di depan UKI sampai dengan ke Jalan DI Panjaitan. Dan jadi sekarang yang Anda saksikan adalah kepadatan yang bukan disebabkan oleh banjir di Jalan DI Panjaitan. Banjir sudah 100% surut, air sudah surut, dan pompa juga tampak cukup signifikan membantu air surut di sini. Dan informasinya, Vidi dan juga saudara, ke depannya, karena tadi di daerah ini titik saya melaporkan di sini tepatnya di sekitar halte Transjakarta Simpang Cawang, ini menjadi titik yang cukup krusial ataupun rawan banjir. Maka di sini diantisipasi dengan mengerahkan pompa air yang akan berjaga di sini. Nah, untuk operasionalnya seperti apa? Jam-jamnya seperti apa, ini juga antisipasi mengingat cuaca juga. Jadi kita harapkan kalau di sini sekarang saya sudah melihat awan sudah tidak berawan lagi, maksudnya sudah terang begitu Vidi. Yang ini harapan kita semua tentunya dengan kondisi ini kita harapkan bahwa masyarakat bisa kembali normal untuk bisa beraktivitas. Sementara demikian Vidi yang bisa saya sampaikan dari Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur. Baik, kalau di Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur ini banjir sudah mulai surut walaupun lalu lintas masih tetap padat di sana. Lalu seperti apa situasinya kalau di Jalan Daan Mogot? Kita akan pantau bersama Renata Panggalo. Selamat siang Renata. Jadi kondisi kalau di sana seperti apa? Apakah masih banjir juga di Daan Mogot? Ya, Vidi dan juga saudara, nampaknya ini belum juga surut ya, meskipun sekarang sudah ada beberapa pompa yang sudah disiagakan untuk menyedot air yang kemudian diharapkan bisa segera surut.
Yang bisa kami sampaikan juga, Vidi dan juga saudara, ini merupakan situasi terkini yang dimana masih saja kendaraan ini melaju pelan akibat adanya genangan air ataupun banjir. Ketinggiannya ini bisa mencapai 50 cm di titik yang paling tinggi begitu ya, dengan ketinggian air 50 cm. Kemacetan ini memang terjadi di jalan yang terdampak banjir saja, yaitu Jalan Daan Mogot yang mengarah ke Cengkareng. Titik saya melaporkan saat ini merupakan kawasan Jembatan Gantung yang mengarah ke kantor Samsat Jakarta Barat. Dan lebih lengkap lagi mengenai situasi macet ini, saya juga sudah melihat begitu ya beberapa warga yang kemudian menunggu di bahu jalan, ada yang beristirahat, namun ada juga yang sayangnya terdampak banjir kendaraannya sehingga mengalami mati mesin. Lebih lengkapnya kita langsung tanyakan. Mas, boleh diperkenalkan namanya? Fajar, Mbak. Iya. Mas Fajar, ini saya lihat udah keluar nih, ada obeng. Ini kenapa kendaraannya? Mogok itu nerjang banjir di jalanan nih. Mas Fajar, ini dari mana dan mau kemana? Ini dari Tanjung Priuk mau ke arah Cengkareng. Oke, ini banjirnya dari sana emang konsisten setinggi ini atau seperti apa? Oh iya, jadi kan ini tadi paling dalam itu pas arah Pesing ya. Dari arah keluar Pesing Jelambar, baru nanti dalamnya di daerah sini. Ini lebih dalam sih dari depan PLTU Taman Kota tadi. Baik, berapa kali Mas dalam bulan Januari ini kendaraan bisa sampai mogok kayak gini? Oke, kebetulan kan saya rutinitas lewat sini ya. Jadi untuk ini sudah 3 kali sih. Ini 3 kali mati ya. Sudah 3 kali servis juga berarti ya, Mas? Wah, servis bisa 4-5 kali nih. Oke, berarti ada kos tambahan ya setiap Ada tambahannya harinya. ya. Jadi kalau udah habis ini ya tambahannya harus olinya jadi campur air, itu banyak banget kendalanya. Kalau boleh tahu berapa Mas kira-kira pengeluarannya sebulan ini karena banjir? Kalau dihitung-hitung kemarin servis udah 180, kira-kira 200-an lah sekali servis. Itu sekalian ganti sama oli ya. Soalnya oli kan kemasukan air juga. Oke, jadi kerugiannya ini sampai ke motor juga parah ya Mas untuk bulan ini. Mas Fajar, ini kan harus ke kantor ya. Ini dampaknya ke aktivitasnya Mas Fajar sehari-hari bagaimana? Ya pasti sih kerjaan jadi pendingan jadi banyak ya. Itu pasti, itu yang pertama. Terus yang kedua ya absensi sih, jadi mempengaruhi semua kan. Jadi walaupun ada toleransi. Iya deh, ada bisa potongan juga kan kalau nggak masuk kerja, apalagi nggak masuk potongannya bisa, aduh, itu sih paling. Berarti double-double ya Mas, selain kendaraan jadi mogok, kemudian juga bisa kena potongan karena ada absensi yang tidak terpenuhi ya. Iya benar. Mas Fajar, terakhir mungkin harapannya seperti apa? Ya sebenarnya sih kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya mungkin ini lebih cepat surut ya. Cuma ada beberapa titik yang memang masih harus perlu perbaikan sih. Ya, harapannya buat Pemprov lebih mendalami titik-titik tersebut lah. Kayak salah satunya jalur Daan Mogot ini kan sering banget nih. Bahkan sebulan ini udah bisa 3 kali gitu. Ya tolong diperbaiki lah, gitu aja sih. Terima kasih Mas Fajar untuk waktunya, semoga cepat baik kembali untuk kendaraannya. Itu dia saudara, jadi tidak hanya mengganggu lalu lintas, ternyata juga banyak sekali masyarakat yang akhirnya harus berhenti di tengah jalan karena kendaraannya mati mesin. Tentu ini menambah lagi biaya mereka selain biaya perjalanan, kemudian juga untuk membiayai servis motor mereka. Dan tentunya warga juga berharap agar ini menjadi perhatian dari pemerintah karena ini mengganggu aktivitas mereka untuk berangkat ke kantor. Dan sampai dengan saat ini juga lalu lintas masih bisa dikatakan tersendat ya akibat dengan banjir ini yang ketinggiannya bisa mencapai 50 cm untuk di titik kami melaporkan di sekitar kawasan Jembatan Gantung mengarah ke kantor Samsat Jakarta Barat. Vidi. Baik, kalau di DI Panjaitan tadi sudah surut, kemudian di Daan Mogot ternyata masih ada genangan hampir setinggi 50 cm. Lalu bagaimana situasi di wilayah Jakarta lainnya, yakni di Kampung Melayu, Jakarta Timur? Kita akan tanya Zevanya Situmeang yang juga bersama juru kamera Yohan Bagja di Kampung Melayu. Zevanya, seperti apa keadaan di sana pasca hujan ini? Apakah juga banjir seperti di Daan Mogot tadi? Ya, Vidi, kalau kondisi terkini dari pemukiman warga di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini air sudah semakin surut sejak pagi hari tadi. Kalau kami lihat di mana ketinggian air sekarang ini di angka kisaran 75 hingga 120 cm. Dibandingkan tadi pagi sebelumnya ini angkanya masih di atas 125 cm. Memang kita ketahui yang menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan ini selain dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi, ini juga
juga dikarenakan meluapnya air kali dari Sungai Ciliwung, kiriman dari Bendungan Katulampa begitu ya, yang sehingga air ini sudah menggenang sejak hari Rabu malam kemarin. Meskipun tidak hujan, Vidi, tapi memang luapan dari Sungai Ciliwung ini menjadi penyebab cukup besar sebenarnya. Lalu hujan deras tadi pagi yang mengguyur Jakarta, ini kemudian membuat air semakin meninggi di kawasan Kebon Pala ini. Tadi kami juga sudah melihat, memang sudah ada sejumlah petugas yang bersiaga, Vidi dan juga saudara, khususnya dari Polairut Polda Metro Jaya, kemudian BPBD Jakarta, lalu juga tadi ada personil dari TNI juga sudah berjaga, di mana juga ada disiagakan satu perahu kano atau perahu kecil begitu ya, yang disiagakan untuk mengevakuasi warga apabila diperlukan. Namun sejauh ini, Vidi, dari informasi yang kami terima, sejumlah warga yang tinggal di sini masih memilih untuk menetap di rumah mereka masing-masing karena memanfaatkan lantai 2 rumah mereka, dan juga dikarenakan air tidak begitu tinggi bagi warga sehingga mereka memilih untuk berdiam di rumahnya masing-masing. Selain itu, pemadaman listrik juga dari pantauan kami ini tidak dilakukan, Vidi, jadi warga masih bisa beraktivitas seperti biasa di dalam rumahnya. Namun demikian, dari warga ini masih menanti bantuan seperti misalnya makanan siap saji, obat-obatan tentunya juga, dan sejumlah peralatan lainnya. Tapi tadi kami sempat berbincang dengan Ketua RT setempat bahwa biasanya memang untuk makanan ini biasanya akan dikirimkan pada siang hari, lalu juga nanti menjelang maghrib ini makanan akan dikirimkan lagi kepada warga yang tinggal di daerah Kebon Pala. Sejauh ini demikian, Vidi. Tapi kalau kami melihat juga bagaimana pernyataan atau upaya yang hendak dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung ini memang menyebut bahwa akan segera atau sedang melakukan normalisasi sungai begitu ya. Ada tiga sungai yang hendak dinormalisasi oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Salah satunya ini adalah Sungai Ciliwung, yang dimana lokasi warga yang tinggal di Kebon Pala ini memang lokasinya benar-benar persis di sebelah Sungai Ciliwung, sehingga luapan air kali Sungai Ciliwung ini seringkali menjadi penyebabnya. Jadi penanganan dari pemerintah seperti pembangunan tanggul, lalu menormalisasi dengan memulai merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai begitu ya. Ini menjadi upaya pemerintah setempat untuk mempercepat upaya penanganan banjir di Jakarta, khususnya di kawasan Kampung Melayu Jakarta Timur ini. Vidi. Baik, Zevanya, saya juga melihat di belakang Anda itu seperti ada petugas dari kepolisian mungkin sedang melakukan upaya evakuasi. Boleh dijelaskan bagaimana proses evakuasi warga di sana, Zevanya? Untuk proses evakuasi ini memang belum ada dilakukan untuk evakuasi ke posko pengungsian begitu ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini memang warga masih mayoritas memilih untuk berdiam di rumah mereka masing-masing. Tapi memang perahu kecil ini, ada perahu kecil yang selalu disiagakan oleh petugas setempat untuk mengevakuasi apabila warga ada yang hendak keluar dari rumah mereka untuk membeli makan misalnya atau beraktivitas keluar, ini selalu siap untuk dijemput oleh Polairut Polda Metro Jaya, lalu juga dari BPBD Jakarta. Nah, saya mau mencoba berbincang dengan salah satu warga yang tinggal di sini, Vidi. Selamat siang Bapak, izin boleh wawancara sebentar? Boleh. Boleh disebutkan namanya Pak? Unus Buhari. Bapak Unus Buhari. Oke. Bapak boleh disampaikan, ini banjir sudah menggenang sejak kemarin hingga hari ini. Beberapa hari lalu gitu. Oke. Bapak boleh disampaikan apa yang menjadi kesulitan selama mengalami banjir di sini, yang dibutuhkan juga saat ini apa? Ya bagaimana ya, emang dari udah lama udah dibilang begini begitu nggak ada hasilnya. Ya. Yang penting kan apa nih? Pertama kan kesehatan ya. Kesehatan satu ya buat isi perut anak-anak lah gitu ya. Tapi sejauh ini Bapak meminta dievakuasi kah untuk ke posko? Belum. Tapi mau dievakuasi kah? Enggak lah. Kalau dievakuasi emangnya. Bapak izin, dari Gubernur Jakarta Pramono Anung, ini kan memang hendak merelokasi warga di Kebon Pala sebenarnya. Bapak sendiri apakah mau untuk direlokasi dan menanti relokasi ini dari pemerintah? Tapi yang saya dengar sih daerah pinggir kali ya. Kalau sini belum kedengeran.
belum tahu. Tapi kan banjir setiap tahun terjadi ya Pak di Setiap tahun aja ini. Asal musim hujan juga, apalagi dari Bogor ya. Kalau gitu keinginan Bapak untuk direlokasi juga adakah? Ya asal disediain aja rumahnya. Ya. Oke, baik. Sejauh ini sudah ada bantuan yang diterima Pak? Ya biasalah lauk pauk aja. Sudah ada? Belum, dari pagi belum. Lambat nih kerjaannya orang. Ya, ini lu apa? Gubernur sekarang saya bilang lambat. Ya, terserah. Bapak mau marah-marah saya bilang gitu ya. Kesian yang pinggir kali Pak. Ya, termasuk Bapak keamanan ini juga. Ya, kalau ngeliat warganya begini kok, ya. Iya, apalagi saya sih nggak terlalu dampak ya. Dampak sih kena, tapi kalau yang di pinggir kali itu. Lelah Pak mengalami banjir setiap saat, setiap musim hujan? Tiap tahun lah. Dulu pernah segini. Paling parah setinggi apa Pak di banjir Kebonpala? Ini kemarin saya itu sepintu tuh. Pintu itu tuh. Itu. Bapak, kalau boleh tahu Bapak tinggal bersama siapa saja di rumah sendiri atau? Anak saya, anak aja. Berapa banyak orang di rumah? Berdua. Cuma udah keluarga, istri udah almarhum. Kalau kunjungan dari pemerintah setempat sudah ada ke sini akhir-akhir ini? Pemerintah setempat ya lurah udah turun semua. Disampaikan nggak apa yang menjadi keluhan Bapak? Ya segenap biarin aja, tinggal dia lihat aja. Kalau saya kebanjiran, di mama kan dia juga kebanjiran, apa sih keluhannya dia kan sama Pak ya. Ya, iya. Iya. Kalau misalnya mau diungsikan ke posko pengungsian mau Pak? Nggak mau, Nggak usah. masih bisa. Masih. Boleh disebutkan sekali lagi namanya dengan Bapak siapa? Bapak Undus Buhari. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Semoga bantuan segera dipercepat ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Baik, demikian Vidi tadi sudah disampaikan oleh salah satu warga yang tinggal di Kebonpala ini tepatnya di RT 13 ya, tempat saya melaporkan. Ini memang yang menjadi perhatian warga adalah bagaimana penanganan cepat dan nyata dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya di warga Kebonpala. Di mana dari informasi yang kami terima ini memang ada sebanyak 2 RW yang terdampak dan 5 RT dari 2 RW tersebut ini yang terdampak cukup parah banjir yang menggenangi Jakarta. Tentu tadi disampaikan sangat diharapkan oleh warga agar pemerintah ini bisa mempercepat upaya penanganannya. Karena tadi disampaikan tidak hanya setiap tahun, tapi setiap cuaca buruk, setiap musim hujan, warga di Kebonpala ini selalu mengalami banjir. Meskipun tidak hujan deras, tapi luapan Sungai Ciliwung ini menjadi salah satu penyebab yang paling parah. Warga di Kebonpala ini selalu mengalami banjir setiap saatnya. Ini yang tentu kita tunggu bagaimana upaya normalisasi sungai yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung begitu ya. Kita nantikan bagaimana tindak lanjutnya dalam menangani upaya banjir di Jakarta saat ini. Vidi. Baik, Zevanya Situmeyang, terima kasih untuk laporannya dari Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dan juga tadi sebelumnya ada Renata Panggalo dari Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Dan Nanda Aprilia dari Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Terima kasih laporannya kawan-kawan dan selamat bertugas kembali dan tetap juga berhati-hati.